Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Kali ini terkait dengan data validation. Kemarin kita sudah mempelajari data validation, bagian eh, item dan rank list drop down ya. Nah, kita lanjutkan untuk yang selanjutnya. Bagian yang lainnya dari data validation itu ada di sini ya, kita bisa lihat. Di sini ada nomor. Oke, nomor ini ada berbagai macam parameter. Di sini ada antara, tidak di antara, kurang dari atau sama dengan, lebih besar, dan sebagainya. Nanti kita bisa memasukkan ini, misal nomor antara, misalnya antara 0 sampai dengan antara 10 ya. Ketika kita tolak masukkan, kita klik, tampilkan teks bantuan, klik simpan. Nah, maka di sel A1 ini ketika kita masukkan angka 4, dia akan diterima. Karena 4 berada di antara 0 dan 10. Tapi kalau kita masukkan 13 misalnya, dia akan tertolak karena 13 berada di luar rank 0 sampai dengan 10. Oke, ini untuk yang di antara. Begitu juga sebaliknya kalau sepertinya di tidak di antara. Ya, tidak di antara ya berarti di luar daripada ini dia terima, kalau di dalam ini dia tolak. Kemudian ada kurang dari tentu kita bisa mengetahui ya kalau sepertinya di bawah dari 0 maka dia diterima, kalau 0 atau lebih dari 0 dia ditolak. Ini bisa juga kita buat ranknya itu, rentang selnya itu bukan cuman A1 saja, tapi misalnya dari A1 sampai dengan A tak terhingga ya, sampai dengan A paling bawah. Kalau kita klik simpan seperti ini, maka lihat nih di sini ada tanda merah. Tanda merah menunjukkan kalau nilai ini tidak valid, tidak sesuai dengan kriteria yang harus dimasukkan. Nah, kalau kita masukkan di sini -1, dia terima. Kalau kita masukkan di sini 0, dia tolak ya, karena nilainya tidak valid. Oke, kemudian begitu selanjutnya kalau sepertinya dari data di sini ada yang kurang atau sama dengan, ada yang lebih besar dari, ada yang lebih besar atau sama dengan, ada sama dengan atau tidak sama dengan. Nah, biasanya kalau dalam membuat sebuah apa namanya, dalam membuat sebuah tabel begitu misalnya kita ya, dalam membuat sebuah tabel, kita biasanya menetapkan misalnya yang pertama di kolom pertama itu adalah nomor. Nah, ketika kita mengklik nomor seperti ini, berarti kan otomatis harusnya yang di sini diisi nomor kan, bukan satu, dua, bukan seperti ini ya, tapi diisi nomor. Nah, supaya menjaga eh, rentang atau isi yang diinput oleh pengguna atau termasuk oleh kita itu sesuai, kita bisa menetapkan validasi. Validasinya berarti dimulai dari A2 ya, dimulai dari A2 sampai dengan A tak terhingga. Nah, di sini berarti bentuknya adalah nomor, kemudian nilainya adalah, karena biasanya nomor dimulai dari satu ya, bilangan asli, bukan bilangan cacah, jadi di sini kita masukkan validasinya lebih besar dari 0. Tolak masukkan, dan tampilkan bantuan validasi, klik simpan. Nah, maka secara otomatis di sini hanya bisa diisi oleh nomor-nomor saja. Sementara yang bukan nomor, atau yang nilainya kurang dari 0 itu akan tertolak. Termasuk 0. 0 sendiri juga akan tertolak. Begitu. Ini untuk teks bantuan untuk validasi berupa nomor. Oke, kemudian yang berikutnya ada lagi validasi berupa teks ya, berupa teks. Di sini ada, ini misalnya di sel C1 ya. Di sini ada teksnya berisi, tidak berisi sama dengan parameternya. Ada email yang valid, ada eh, alamat URL yang valid dan sebagainya. Nah, kalau yang berisi ini kalau sepertinya dia mengandung sesuatu. Misalnya di sini berisi gula ya, kita tolak bantuan. Nanti semua teks yang di dalamnya ada kata gula dia akan terima. Contohnya misalnya gula seperti ini dia terima, tapi kalau tidak ada kata gulanya, garam, dia akan tertolak. Atau misalnya gula manis, ya pakai huruf G besar, dia akan terima. Atau sepertinya asam gula, nah dia akan terima. Semua teks yang berisi gula itu dia akan terima. Kalau sepertinya di luar daripada gula, eh, dia akan tolak. Begitu. Begitu juga kalau sepertinya tidak berisi ya. Tadi di sini ada parameter teksnya tidak berisi. Jadi kalau tidak berisi ya semua teks yang tidak ada kata gulanya dia akan dia akan tolak begitu ya. Yang ya, semua teks yang ada kata gulanya dia akan tolak.
Sementara kalau yang bukan ada gulanya dia akan terima. Begitu. Nah, misalnya tadi, oh ya, termasuk kalau sepertinya dia, ini yang berisi dulu ya, yang berisi. Termasuk kalau sepertinya dia gulanya ada di tengah-tengah. Misalnya menggulakan. Nah, dia terima. Gulat, dia terima. Nah, jadi tidak harus berada di awal atau di akhir kata, tapi juga bisa juga di tengah-tengah sebagai bagian dari eh, kata tersebut. Oke, kemudian kita lanjutkan. Kalau sepertinya tidak berisi sama, ini kebalikan dengan berisi. Sama dengan berarti ini harus sama persis ya. Harus sama persis. Kita simpan. Nah, kita isikan di sini garam, dia akan tolak. Kita isi di sini gula, dia akan terima karena teksnya sama persis. Tapi kalau sepertinya gula manis, dia akan tolak karena gula manis tidak sama dengan gula. Kalau kita isi dengan huruf besar, dia akan terima. Ya, jadi dia tidak mempedulikan apakah penulisannya huruf besar atau huruf kecil, selama kata tersebut mengandung atau sama persis dengan kata gula, dia terima. Kemudian ada email yang valid. Ya, email yang valid ini kalau biasanya kalau sepertinya kita membuat, tadi kita hapus validasi. Ini misalnya kita membuat seperti ini, email begitu ya. Nah, email yang valid ini oleh sistem didefinisikan ada tanda begitu dan ada tanda titik. Jadi ada dua kata ini dia akan mendefinisikan sebagai sebuah email terlepas dari email tersebut benar atau tidak. Ya, jadi bukan bukan alamat emailnya ada atau tidak, yang penting dalam alamat email tersebut ada @-nya dan ada titiknya. Contoh misalnya kayak kita validasi yang bagian B, validasi data dari B2 berarti sampai dengan B tak terhingga, ininya sebagai teks dan email yang valid. Tampil atau masukkan, tampilkan peringatan, masukkan email yang valid. Kita simpan seperti ini. Nah, misalnya saya coba-coba 1234567 8 @gmail.com. Ya, nah dia terima karena di sini ada tanda dan ada dot. Nah, kalau kita bisa asal-asal juga ya, misalnya .co. Nah, dia terima karena di sini ada dan ada dot. Tapi kalau sepertinya email benar sekalipun, misalnya room at gmail.com. Nah, dia akan tolak karena tadi setelah room ya, setelah penulisan room ini ada spasi antara antara dengan Gmail. Ini akan dia tolak. Tapi kalau sepertinya tidak seperti ini, dia akan terima. Begitu. Dan lain sebagainya. Ini untuk memvalidasi kalau yang diisi itu harus alamat email. Biasanya kalau sepertinya formnya atau database tabelnya itu berisi kolom email. Oke, kemudian ada juga yang validasi berikutnya itu di sini adalah link begitu ya, atau URL. Nah, misalnya bisa berisi apa namanya, URL CV begitu, URL portofolio atau URL website dan sebagainya. Ini misalnya kita buat validasi data dari C2 sampai dengan C tak terhingga sebagai teks, di mana teks tersebut harus URL yang valid. Nah, kalau URL yang valid ini eh, di ya ini dia akan baca ya sesuai dengan URL yang ada gitu ya. Misalnya seperti ini. Ini ketika kita copy ke sini, dia akan terbaca sebagai URL yang valid. Tapi kalau sepertinya kita masukkan link seperti ini asal begitu ya. Eh, kalau asal selama selama dia diakhiri dengan .co seperti ini atau dot ya, baik berapapun jumlah dotnya yang ada, sorry, berapa bukan jumlah yang ada, dot dia dia memiliki tanda dot seperti ini, dia akan terbaca sebagai URL yang valid padahal isinya bohong-bohongan begitu ya. Tapi ini tadi kalau sepertinya di luar daripada URL yang valid dia akan tolak. Kalau dimasukkan angka dia tolak, kalau dimasukkan tanggal dia tolak gitu ya. Jadi yang isinya adalah URL yang valid. Oke, ini terkait dengan teks. Selanjutnya setelah teks itu kita ada lagi Stephen Salam di sebelah kiri. Ini kalau teks berikutnya validasinya adalah sebagai sebuah tanggal. Ya, sebagai sebuah tanggal. Oke, kita buat terlebih dahulu ini dari sel B2 sampai dengan B. Nah, ini
parameternya ada tanggal yang valid, sama dengan, sebelum, pada atau sebelum, setelah, pada atau setelah, antara, tidak di antara. Oke ya, kita misalnya menggunakan tanggal yang valid terlebih dahulu dari B2 sampai dengan B. Berarti dimulai dari B2 ya. Oke, kita simpan. Ini beri nama tanggal. Nah, ini bisa kita masukkan. Kalau sepertinya tervalidasi sebagai tanggal seperti ini, kita tinggal klik 2 kali, maka akan muncul kalender seperti ini. Tinggal kita klik dan akan menyesuaikan seperti ini ya. Tinggal kita klik dan akan menyesuaikan sendiri. Begitu. Nah, kalau kita masukkan selain tanggal, angka, begitu seperti ini, dia akan tertolak. Begitu. Ini untuk yang bagian tanggal. Nah, tanggal ini tidak hanya tanggal yang valid. Di sini ada beberapa parameter yang lainnya, ada sama dengan, ada sebelum, ada pada atau sebelum, setelah, pada atau setelah, antara, atau tidak di antara. Untuk yang sama dengan, nah untuk yang sama dengan ini misalnya bisa kita tetapkan di sini, misalnya 3 Januari 3 Januari 2023. Nah, berarti dia hanya akan berisi sel B4 ini ya, sel B4 ini hanya akan valid ketika isinya adalah 3 Januari 2023. Nah, di sini muncul tanda merah yang menunjukkan kalau sel ini isinya tidak valid. Tapi kalau seperti yang kita isi dengan 3 Januari 2023, nah dia diterima. Ya, dia diterima. Ini bentukannya sebenarnya tinggal bisa kita ganti di sini ya, bentukan tanggalnya mau seperti apa. Ini terkait data formatting dan tipe data. Oke, selanjutnya untuk bagian tanggal ini tadi yang tadi ini sama dengan, kemudian yang selanjutnya ada sebelum. Tentu kalau sebelum kita juga memahami kalau di sini 3 Januari berarti sebelum 3 Januari semua tanggal sebelum 3 Januari akan diterima dan setelah 3 Januari akan ditolak begitu ya. Atau termasuk 3 Januari itu sendiri juga akan ditolak. Kemudian pada atau sebelum ini kurang dari atau sama dengan ya. Jadi kalau di sini sama seperti yang sebelumnya, tapi 3 Januarinya dia terima sebagai nilai yang valid. Kemudian ada yang setelah, berarti setelah 3 Januari mulai dari 4 Januari sampai dengan seterusnya. Kemudian kalau pada atau setelah berarti dimulai dari 3 Januari. Kalau setelah aja dimulai dari 4 Januari, kalau pada atau setelah itu dimulai dari 3 Januari. Kemudian ada antara, ini berarti antara dua tanggal. Di sini misalnya 3 Januari sampai dengan 7 Februari begitu. Nah, di sini nanti semua tanggal yang berada di antara kedua tanggal ini, 3 Januari dan tanggal 7 Februari, maka dia akan terima dan kalau di luar daripada itu, dia akan tertolak. Begitu. Kemudian ada tidak di antara. Ini kebalikannya dari di antara ya. Jadi dari 3 Januari sampai dengan 7 Februari itu dia akan kalau tanggalnya dimasukkan di antara itu dia akan tolak, sementara di luar daripada rentang tersebut dia akan terima. Oke, kemudian yang tanggal tadi ya, yang tanggal kadang biasanya saya menggunakan tanggal itu untuk membuat sebuah filter. Jadi kalau dalam membuat sebuah filter kadang saya perlu menentukan periode awal dan periode akhir. Misalnya ada sebuah database begitu yang berbasis waktu. Nah, kadang ketika kita mau filter kan kita tidak perlu melihat semuanya ya. Kita ingin melihat hanya bulan Januari saja, hanya bulan Februari saja. Oh, dari Januari sampai dengan Februari misalnya begitu. Nah, kadang saya menggunakan periode awal dengan periode akhir. Nah, ini gitu ya supaya supaya nilainya tetap valid, bukan diisi dengan teks, bukan diisi dengan angka begitu, harus diisi dengan tanggal karena periode satuannya adalah waktu. Nah, saya biasa menggunakan validasi data di mana misalnya sel G6 ini atau periode awal nanti diisinya di sini gitu ya. Itu berupa sebuah tanggal yang valid, adalah tanggal yang valid. Oke, tampilannya kita ganti dulu ya. Jadi tanggalnya seperti ini. Nah, jadi misalnya diisi sekarang 22 Maret begitu. Nah, periode akhir ini kan secara logis juga periode akhir tidak mungkin lebih kecil dari periode awal, oke? Periode akhir tidak mungkin lebih kecil dari periode awal. Nah, periode akhir ini saya gunakan validasi data juga ya. Ini kan sel G7 di mana di sini berupa tanggal dan tanggalnya berarti harus lebih besar atau sama dengan ya, harus lebih besar atau sama dengan berarti pada atau setelah periode awal.
periode awal di sini adalah 22 Maret ya, 22 Maret. Nah, masalahnya kalau kita di sini tulis 22 Maret 2023 sebagai validasi untuk periode akhir. Nah, ini oke nih kalau sepertinya kita tulis 22 Maret 2023. Ini oke nih. Tapi akan menjadi dan ketika lebihnya juga oke. Ya, 25 Maret oke. Tapi ketika diubah jadi 1 Maret dia tertolak ya. Masukkan tanggal pada atau setelah 22 Maret. Ya, dia akan tertolak. Nah, masalahnya kalau sepertinya periode awalnya saya turunkan jadi 1 Januari 2023. Nah, seharusnya tanggal 2 Januari valid dong. Kalau saya isi tanggal 2 Januari di periode akhir, harusnya valid ya. Harusnya valid. Karena periode akhirnya lebih tinggi daripada periode awalnya. Jadi kalau saya tulis 2 Januari, harusnya valid. Tapi rupanya yang muncul adalah gagal. Ya, masukkan tanggal pada atau setelah 22 Maret. Di sini masih 22 Maret yang muncul, padahal periode awalnya sudah berubah jadi 1 Januari. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita menetapkan di bagian validasi ini periode awalnya merujuk secara mutlak pada 22 Maret 2023. Nah, di sini gitu ya supaya dinamis perubahannya kita menggunakan perubahannya kita bisa menggunakan rumus ya sama dengan periode awal. Intinya kan bagaimana agar periode akhir ini nilainya berupa tanggal pada atau setelah periode awal. Nah, jadi kita bisa menggunakan rumus periode awal sama dengan ya pada atau setelah sama dengan G6. Berarti harus sama atau lebih daripada G6, betul? Oke ya, G6 di sini karena G6 adalah periode nilai tanggal untuk periode awal. Nah, jadi di sininya kita bisa ganti masukkan tanggal pada atau setelah periode awal. Kita klik simpan dan di sini ketika kita ganti jadi 1 Januari, oke dia terima. Kita ganti jadi 2 Januari, 2 Januari, oke terima. Kita ganti jadi misalnya 31 Desember atau 27 Desember. Nah, dia tolak masukkan tanggal pada atau setelah periode awal. Nah, kalau ketika kita ganti ini menjadi tanggal yang lebih kecil lagi, misalnya 1 Desember 2022. Nah, ketika kita ganti ini, harusnya kan berarti kalau 1 Desember 2022, ini ketika digeser jadi 2 Desember 2022 harusnya diterima ya. Nah, ini diterima. Karena dia dinamis nanti referensinya menyesuaikan dengan periode awal. Begitu. Jadi kita bisa menggunakan pada bagian kolom referensi ini ya, kolom referensi yang di sini itu tidak harus bentuknya mutlak. Jadi bisa menggunakan bentuknya referensi ke suatu sel tertentu. Begitu. Di sini reverse-nya ke sel G6. Oke, ini untuk yang bagian tanggal. Nah, selanjutnya kita ada validasi bagian apa lagi? Bagian validasi lainnya adalah validasi kotak centang. Ya, ini mudah sekali kalau untuk kotak centang. Misalnya di sini menikah, begitu ya. Misalnya contoh ya. Ini misalnya menikah, kemudian, nah kita bisa buat di sini dari kolom validasi kolom E2 sampai dengan E tak terhingga itu sebagai bagian dari kotak centang. Kotak centang itu isinya tinggal checklist aja begitu. Nah, di sini kalau sepertinya ada keterangan khususnya kalau dicentang berarti sudah misalnya ya. Kalau tidak dicentang berarti misalnya belum begitu. Oke, atau jangan belum lah, akan atau terserah lah ya, belum aja ya. Tolak masukan, kemudian teks bantuan validasi, kemudian simpan. Nah, akan muncul seperti ini nih. Ini kan tinggal di checklist. Oh, ini sudah menikah. Nah, kita lihat ketika sudah di checklist, di sini nilainya adalah sudah. Di sini nilainya sudah. Ketika belum menikah, di sini nilainya belum. Begitu ya. Jadi ini hanya mudah sekali kalau untuk yang kotak centang. Tinggal seperti ini aja. Oke, selanjutnya yang bagian terakhir itu ada validasi dalam bentuk rumus khusus ya, dalam bentuk rumus khusus.
Oke, rumus khusus ini sangat sangat trik sebenarnya karena dia menggunakan kombinasi kombinasi rumus-rumus tertentu untuk menghasilkan sebuah nilai berupa true or false. Contoh misalnya teman-teman, kalau misalnya di sini gitu ya, ini misalnya kode singkatan ya, kita tambahkan kode singkatan. Nah, kode singkatan ini misalnya ketentuannya harus 3 huruf. Begitu. Ketentuannya harus 3 huruf. Nah, kita perlu melakukan validasi true or false tadi. Kalau dengan rumus, ya, kita kan berarti harus ngecek nih. Kalau sepertinya kode singkatannya adalah ROMI, ini kan udah kelihatan nih 4 huruf nih. Nah, supaya kita tahu dia 3 huruf atau 4 huruf, bagaimana? Untuk mengetahui untuk mengetahui panjang sebuah karakter dari suatu sel, kita dapat menggunakan len. Nah, len ini berfungsi untuk mencari ini. Nah, lihat seperti ini ya. Romi itu 4 huruf. Jadi kalau sebenarnya ditulis ro, mi, har, ini 7 huruf dan seterusnya. Nah, kita menghendaki di sini kode singkatannya harus 3 huruf. Jadi harus romi saja begitu. Nah, untuk memvalidasinya, ini kan berarti kita harus menghasilkan 2 keputusan ya. Dia true or false. Nah, kalau sepertinya dia true, maka dia terima nilai tersebut. Kalau false, tolak nilai tersebut. Ya, sama seperti yang ini sebenarnya semuanya juga sama. Ini kalau sepertinya dia dimasukkan angka, angka kan true. Nah, true dia terima. Tapi kalau sepertinya bukan angka, false. Nah, false dia tolak. Muncul pop up, masukkan angka begitu ya. Nah, ini juga sama. Untuk bisa memvalidasi tersebut, ini kita bisa menetapkan sebuah syarat. Ini len F2, maksudnya panjang dari karakter yang ada di F2 itu harus sama dengan 3. Nah, di sini nilainya adalah false. Di sini nilainya adalah false. Kalau sepertinya di sini 3, baru dia nilainya true. Begitu seterusnya. Oke, nah rumus inilah yang kita masukkan kemudian ke dalam data validasi kita. Misalnya di bagian tadi, ini ya, dari F validasi data, dari F2 sampai dengan F, dari F2 sampai dengan F, kita masukkan data validasinya adalah rumus khusus. Rumus khusus, nah di sini kita masukkan rumus tersebut sama dengan panjang F2 harus sama dengan 3. Kalau tidak sama dengan 3, tolak. Begitu ya. Masukkan nilai misalnya masukkan kode singkatan sebanyak 3 huruf. Kita simpan. Ini dari F2 sampai dengan F. Nah, sip. Di sini ada tanda merah. Ya, di sini ada tanda merah menunjukkan kalau konten ini tidak valid. Oke, ini cukup bisa dihapus. Nah, jadi kalau sepertinya kita buat jadi ROM seperti ini, dia diterima. Tapi kalau misalnya Ayu seperti ini, dia terima. Kalau Mariam, ini ada 6 huruf, dia tolak. Masukkan kode singkatan sebanyak 3 huruf. Tapi kalau dia terima. Kalau dia terima. Kalau Ibra, dia tolak karena dia lebih dari 3 huruf. Oke. Begitu teman-teman terkait dengan data validasi kita ada berbagai macam, tergantung nanti keperluan. Yang jelas data validasi berfungsi untuk menjaga konsistensi penginputan data kita supaya data tidak kacau ya, bisa berupa drop down list, bisa berupa tanggal, nomor, alamat email, URL, kemudian kotak centang maupun rumus khusus. Rumus khusus tidak terbatas ini ya, rumus khusus bisa sangat dikombinasikan, bisa banyak sekali ya. Itu lebih customize data validasi yang lebih customize gitu, kira-kira begitu. Oke, itu saja. Sampai berjumpa di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.